Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita lancarkan dahulu doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Baik, ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita, pembacaan tafsir. Sekarang kita akan masuk pada surat Al-Fajr, ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr
Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kelewat ya. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamudal ladzi jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sampai situ dulu ya bacanya. Nanti kalau keburu kita baca atau bahas tafsirnya semua. Kalau tidak mungkin kita lanjutkan pekan depan. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fajr seperti juga surat-surat yang lainnya yang sudah pernah kita bahas diawali dengan sumpah. Apa Bu istilahnya kalau dalam bahasa Arab sumpah apa namanya? Qasam. Diawali dengan huruf qasam yaitu waw, wal fajr, artinya demi waktu fajar. Ya, sebagaimana kita ketahui waktu fajar adalah awal masuknya waktu subuh. Ya, fajar itu artinya adalah sinar matahari yang memancar ya sejak pertama kali dan seterusnya memancar. Ya, disebut fajar shadiq. Ya, ada lagi sebelumnya namanya fajar kadhib, memancar tapi hilang, gelap lagi. Kalau sudah fajar shadiq, walau sedikit, nanti dia makin lama makin terang. Ya, sebelum matahari terbit. Ya, jadi sinar yang mengiringi ya terbitnya matahari. Sebelum matahari terbit sudah keluar duluan sinarnya. Begitu ya. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Tentu saja waktu fajar adalah waktu yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat sholat yang sangat mulia, sholat sunnahnya sholat yang sangat mulia. Ya, maka rugilah orang yang tidak mendapatkan kemuliaan waktu fajar dengan tidak melakukan sholat fajar atau sholat sunnah di dalamnya. Ya, karena ini adalah waktu yang mulia. Kemarin sudah kita bahas ayatnya. Apa? Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa ayatnya Bu? Wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, wa Qur'anal fajri, sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah walayalin ashr. Ya, dan malam-malam yang 10. Ya. Dalam banyak tafsir, termasuk dalam tafsir Jalalain di sini yang dimaksud walayalin ashr apa? Ashri Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, kemarin sudah kita lewat bulan Zulhijjah. 10 hari pertamanya itu disebut-sebut sebagai kumpulan dari hari-hari yang mulia. Ya, apa fadilahnya Bu? Siapa ingat? Fadilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Kata Rasulullah, siapa yang beramal soleh atau tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai selain 10 hari Dzulhijjah. Jadi kalau orang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal itu meskipun sama seperti biasa dia lakukan seperti pada waktu yang lain, tapi kali itu bobotnya menjadi ahabbul a'mal ilallah, ya, amal yang paling Allah cinta. 10 hari Dzulhijjah. Makanya sering disebut gitu ya, kalau udah 10 hari pertama Dzulhijjah, ya hendaklah kita banyak beribadah, banyak beramal soleh, karena ya nilai dan bobotnya berbeda. Jadi Allah bersumpah walayalin ashr, ya, demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah bersumpah lagi wasyafa'i wal watr. Ya. Kadang juga ada yang dibaca wal witr, yang biasa mungkin akrab kita witir, ya, tapi di sini bacanya al watr. Wasyafa'i, apa asyafa artinya? Genap. Wal watr, ganjil. Ya. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Nah, ini banyak penafsirannya. Kalau dalam tafsir jalan lain tidak disebutkan ini ya, cuma artinya saja genap ganjil. Ada yang menafsirkan yang dimaksud genap itu adalah makhluk, makhluk. Adapun al-watr itu adalah al-khaliq, ya, al-makhluk yang diciptakan, al-khaliq yang menciptakan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa makhluk disebut genap? Ya, dalam surat yang sudah kita bahas, surat An-Naba, Allah katakan apa? Wa ja'alnakum azwaja. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ya, ya. Bahkan kajiannya berpasang-pasangan bukan cuma suami istri, tapi pada hakikatnya semua bagian atau makhluk alam ini Allah ciptakan ada pasangannya. Ya, jadi kalau istilahnya belajar apa kita dulu itu kimia atau apa gitu, kalau ada molekul ada apa? Positif dan negatif. Ya, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada di atas, ada di bawah. Nah itu makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Itu cirinya makhluk. Ya. Adapun al-watr itu adalah al-khaliq, Allah yang Maha Esa, ganjil. Dalam satu hadis katakan apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Ganjil itu maksudnya sholat witir. Begitu ya. Walaili idza yasr, ya, dan demi malam, ya, al-lail idza yasr, apabila ya, dia datang pergi, ya, mukbilan wa mudbiran, ya, malam, setiap malam datang lagi pergi, datang pergi, ya. Bagi kita itu mungkin perkara biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, masya Allah, sekarang ini terang, ntar sore gelap, ya, besok terang lagi. Ya, itu kita sebenarnya setiap hari melewati itu. Cuma karena udah keseringan dianggap ya biasa. Padahal ya kalau kita ibaratkan lah ya, alam ini bagai masjid, ya, ada lampunya kita terangin, nanti kita matikan. Ya, alamnya seperti itu. Ya, ada saatnya Allah terangkan. Ya, tentu saja lewat sinar matahari. Ya, nanti Allah gelapkan. Ya, dengan proses alam yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala atur sedemikian rupa. Itu juga tentu saja menunjukkan apa? Kemuliaan, kebesaran dan keagungan Allah. Ya, tidak malam saja, tidak siang saja, tidak. Ya, silih berganti. Kemudian Allah katakan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika, ya. Ini hal ini namanya istifham ya, pertanyaan.
tapi pertanyaan ini tak lebih untuk membangkitkan kesadaran saja, ya, bukan untuk menunggu jawaban. Hal fi dzalika, ya, apakah hal yang demikian itu? Ya. Yang demikian apa maksudnya? Fi dzalikal qasam. Sumpah-sumpah yang tadi telah kami sebutkan, ya, tidakkah cukup, ya, lidhi hijr, ya, bagi orang yang hijr. Apa hijr artinya? Berakal. Hijr itu berakal. Maksudnya adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sumpah-sumpah tadi tentang kebesaran dan keagungan Allah. Ya, itu sebenarnya kalau orang tersebut berakal sudah cukup membuat mereka untuk beriman, ya, kepada Allah. Kenapa? Karena kebesaran dari makhluk yang Allah ciptakan. Ya, waktu fajar, malam, ya, yang ganjil dan yang genap, dan waktu malam yang datang silih berganti, ya, itu semua kalau mau direnungkan, ya, di balik itu terdapat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, ada yang menarik di sini dikatakan para ulama qasamul lidhi hijr. Ya. Itu semua adalah sumpah, ya, bagi orang yang berakal. Jadi lidhi hijr itu artinya orang yang berakal. Padahal maknanya hijr itu apa? Ya, dari segi bahasa hijr itu dari kata al-hajar, dicegah. Orang yang tercegah, begitu kalau mau diartikan secara harfiah. Kenapa orang yang berakal itu orang yang tercegah? Karena orang yang berakal dengan ilmu yang dia pahami, ya, maka sikap dan perbuatannya akan terkendali. Ya. Dia sebenarnya mau melakukan ini, tapi ketika dia tahu bahwa perkara ini dilarang, perkara ini buruk, perkara ini diharamkan, perkara ini mengandung mudarat, maka dia tinggalkan. Tidak jadi dia lakukan. Gitu. Itu gambaran orang yang berakal. Ya. Gambaran orang berakal, tidak semua yang pengen dia lakukan, dia lakukan. Tidak semua yang ingin dia makan, dia makan. Tidak semua yang dia ingin ucapkan, dia ucapkan. Kalau ternyata semua itu, ya, mengandung perkara yang tidak dibenarkan, mengandung perkara yang tidak baik, mengandung perkara yang mendatangkan keburukan. Itu gambaran orang berakal. Jadi hidupnya, ya, teratur, ya, hidupnya, ya, kalau bahasa sekarang patuh pada aturan, ya, patuh pada segala ketentuan. Ya, sebab manusia itu beda dengan hewan. Kalau hewan apa yang mau dia makan, dia makan. Apa yang mau dia lakukan, dia lakukan. Tidak kepikiran ini ada ajarannya enggak, ini ada syariatnya enggak, ini haram apa halal atau tidak, gitu ya. Nah, itu kemudian yang Allah katakan orang berakal dikatakan lidhi hijr, ya, orang yang terhalang. Ya, dengan ilmu yang dia miliki, dia jadi tahu, oh ini ternyata nggak boleh. Walau mungkin sebagian orang tertarik melakukannya karena menyenangkan, karena menguntungkan, dan semacam. Baik, kemudian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bersumpah tadi itu, ya, wal fajar wal layalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Ya, jadi kalau dulu sering saya katakan, kalau ada qasam, apa jawabannya? Jawabannya apa istilahnya setelah ada qasam? Ada jawabul qasam, ada jawabannya. Maksudnya Allah bersumpah itu untuk apa? Apa yang ingin Allah sampaikan? Kalau kita sumpah, ya, demi Allah, ya demi Allah, kenapa?
Demi Allah semalam saya habis makan sate Padang gitu. Pengen ada sesuatu yang disampaikan. Namanya jawabul qasam. Nah, tadi Allah bersumpah sedemikian rupa, ya. Apa yang ingin Allah sampaikan? Kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan al-qasamu ma'dzuf. Yang ingin Allah sampaikan tidak disebutkan dalam ayat ini, ya, tapi mahdzuf, ya, tersimpan, tidak ditampakkan. Ya, ini tentu perkara seperti ini ranah para mufassir untuk mencari menggali apa yang ingin Allah sampaikan. Jadi dikatakan bahwa jawab qasamnya, ya, penjelasannya kenapa Allah bersumpah itu Allah ingin mengatakan dan meyakinkan kepada kaum kafir Mekah saat itu, la tu'adzabunna ya kufar Makkah. Kalian wahai orang kafir Mekah, ya, selagi kalian masih kafir, tidak juga mau beriman, sudah didakwahi, sudah diajak beriman kepada Allah, masih juga tidak mau, maka pastikan kalian akan diazab kalau seperti itu terus. Ya, kalau sampai mati tidak juga beriman, la tu'adzabun, ya, kalian akan diazab, sungguh kalian akan diazab. Jadi Allah ingatkan betul, ya, ini nggak main-main, ini bukan perkara yang bisa disikapi dengan santai apa, tidak, ya, bukan juga kemungkinan tidak, tapi pasti kalau orang tidak beriman kepada Allah, la tu'adzabun. Ya, ini kaitannya tentu saja ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Mekah, ya, penduduk Mekah, memang ada yang beriman, tapi banyak saat itu pada awal-awal dakwah yang tidak mau beriman. Maka Allah tegaskan, ini tidak main-main. Kalau masih juga kamu tidak mau beriman, padahal bukti sudah jelas, kekuasaan Allah sudah tampak, ya, maka kalian akan menanggung resikonya. Baik, kemudian Allah mengajarkan Rasulullah juga, ini maksudnya adalah untuk mengajak umatnya berpikir, merenungkan. Ya, kadang orang tidak mau beriman, kenapa? Ya, kadang bukan masalah dia tidak tahu kekuasaan Allah, ada beberapa hal yang kadang mencegah. Yang biasanya sering terjadi apa? Kesombongannya. Dia merasa kuat, dia merasa pintar, dia merasa hebat. Ya, itu yang seringkali banyak membuat orang sulit menerima kebenaran. Baik, Allah ingatkan mereka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, Allah kasih tahu kepada Rasulullah, wahai Rasul, tahukah engkau? Ya, bukankah kamu tahu? Ya, apakah kamu tidak perhatikan? Alam tawa. Ya, kalau dari segi bahasa, apakah kamu tidak melihat? Ya, melihat di sini maksudnya memperhati. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana Rabbmu, kaifa fa'ala, kaifa bagaimana fa'ala berbuat rabbuka Tuhanmu bi'ad. Ya, bi itu huruf jar. Ad adalah bangsa Ad. Ya, bangsanya bangsa Ad. Kaumnya Nabi siapa tuh? Nabi Hud, ya. Nabi Hud. Bangsa Ad. Ya. Tidakkah kamu perhatikan wahai Rasul, apa yang Allah perbuat terhadap kaum Ad? Ya. Dalam ayat lain disebutkan bagaimana bangsa Ad itu dihancur binasakan. Ya. Kita lihat lagi. Irama dzatil imad. Ya, bangsa Ad ini adalah penduduk sebuah negeri yang bernama Iram. Iram. Jadi Iram ini nama sebuah negeri. Ya. Ya, di tempat kaum Ad berada. Ya. Apa mereka? Salah satu keistimewaan dzatil imad. Ya. Zatil imad, zat itu menunjukkan kepemilikan, pemilik al-imad. Al-imad itu, ya, apa di sini maksudnya? Tinggi. Ya, ada yang mengartikan kalau dalam tafsir Jalalain artinya ayatul kana tulut tawil minhum arba'atu mi'ati zira. Mereka ini
Allah berikan postur tubuh yang tinggi. Ya tinggi maksudnya tinggi kuat gitu ya. Posturnya kuat. Sampai orang yang dianggap tinggi di sana itu tingginya 400 dhira. 400 dhira itu kalau sekarang berapa 400 dhira tuh? Ya. 400 dhira ya. 400 hasta. 400 hasta. Berapa berarti? 200 meter. Wallahu a'lam. Ya, di sini disebutkan begitu. Ya. Kalau Nabi Adam terkenal berarti 30 dhira ya. Ini mungkin nanti perlu dilihat lagi. Artinya orangnya tinggi-tinggi. Ya, maksudnya gambaran orangnya kuat. Ya. Orangnya sangat kuat. Ya. Ada juga yang mengartikan Iramadatil Imad. Ada juga yang mengartikan bangsa Iram ini atau suku Ad yang terdapat di negeri Iram ini, itu imad artinya mereka punya bangunan tiang-tiang yang tinggi. Mereka bikin tiang-tiang yang sangat tinggi, ya, yang menggambarkan tentang ya, kokohnya mereka, kuatnya mereka, dan tentu saja pinternya mereka bikin bangunan. Nah, kalau kita lihat ada beberapa peninggalan-peninggalan ya masa lalu, itu bangunan tiangnya tinggi-tinggi. Ya. Salah satunya ini adalah bangsa kaum Ad, ya, yang merupakan penghuni dari Iram, penduduk Iram. Ya. Allah bahkan katakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya, yang belum pernah diciptakan seperti mereka fil bilad, ya, di negeri lain belum ada orang sekuat, sehebat, ya, boleh juga kita katakan sepintar dari bangsa Iram atau suku Ad. Kuatnya mereka, ya, terus juga kemampuan mereka khususnya dalam mendirikan bangunan-bangunan yang besar. Ya, tentu saja istilah ini jangan dikaitkan dengan sekarang udah tinggi-tinggi ya. Sekarang kan teknologi sudah sedemikian rupa. Ya, pengetahuan sudah berkembang. Tapi zaman dulu dengan teknologi seadanya mereka bisa bikin bangunan yang tinggi. Ya, itu menunjukkan kecerdasan dan keahlian mereka. Kemudian wa Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Begitu juga perhatikan bangsa Samud, tadi bangsa Ad, sekarang bangsa Samud. Ya. Mereka itu alladzina jabu as-sakhra bil wad. Mereka itu adalah orang-orang yang qata'u, yang memotong, yang memahat as-sakhr. Ya, sakhr itu batu besar. Ya. Jam'u sakhr, jamak dari sakhr. Wattakhudhuha buyutan, lalu mereka jadikan rumah. Jadi di sana itu yang namanya di negeri Arab secara khusus. Ini memang ada yang mengatakan di sekitar di Damaskus, di Yordan, ya, bahkan sekarang di pinggiran Saudi juga ada, namanya ada Al-Ola itu yang sekarang mulai ramai jadi daerah wisata. Ya, itu gunungnya bebatuan. Itu mereka pahat, mereka ukir, mereka bentuk jadi rumah, jadi istana besar. Itu sampai sekarang masih ada peninggalannya, ya. Khususnya yang terkenal kalau di Yordan, nama wisatanya apa, Bu? Petra. Pernah nggak ke sana, Bu? Belum? Sama. Nasib kita. Paling nggak lihat fotonya lah. Itu udah jadi apa istilahnya itu kalau sekarang itu tempat kayak Borobudur gitu, apa namanya? Ya, keajaiban dunia lah kurang lebih seperti itu. Ya, dilindungi segala macam. Itu gunung tinggi, bebatuan, dipahat. Ya, itu di zaman-zaman ini. Ya. Ada yang mengatakan ya di sana itu bangsa Iram itu asalnya. Jadi bayangkan kalau sekarang mungkin bisa jadi orang bisa lah dengan teknologi. Sekarang pun juga belum tentu orang bisa mudah begitu. Tapi bagaimana zaman dulu orang mampu membuat bangunan yang sangat besar. Itu artinya menggambarkan apa? Kekuatan mereka, kemampuan mereka. Ya.
Maka dikatakan Rasulullah tadi Allah allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya. Wa thamudal ladzina jabus sokhra bil wad. Ya, di lembah ya. Ada yang mengatakan namanya Wadil Qura. Ya, di sebuah lembah mereka bikin bangunan yang besar dari gunung bebatuan, mereka pahat, mereka ukir, mereka bentuk sedemikian rupa. Itu bangsa Samud. Ya, ada bangsa Ad, bangsa Samud. Kemudian Allah gambarkan lagi siapa? Wa fir'auna dzil autad. Ya. Ada lagi Firaun yang sudah diketahui ya bagaimana kekuatannya, zil autad. Dia punya pasak-pasak yang besar ya. Untuk menggambarkan bangunan kemahnya yang kokoh. Ya, tapi ada juga yang mengartikan di sini kalau dalam tafsir jalan lain, dia punya pasak-pasak itu dia gunakan ya untuk apa? Untuk menyiksa orang. Wah, itu gambaran kekuasaan. Jadi pasak itu tiang 4, orang ditarik, tangannya diikat, tangan kiri diikat, kaki kanan, kaki kiri diikat ya untuk menyiksa ya orang-orang yang ingin dia siksa. Gambaran juga dari apa? Kekuasaannya, dari kebengisaannya. Pokoknya udah udah luar biasa ya. Alladzina taghaw fil bilad. Ya, mereka tadi itu yang disebutkan alladzina taghaw, mereka melampaui batas, bersikap sewenang-wenang. Ya, Firaun juga di sini yang dimaksud aitajabbaru fil bilad, dengan kekuatannya, bala tentaranya. Mereka berbuat kezaliman, kediktatoran ya, dan lain sebagainya, menyiksa manusia. Fa'aktsaru fihal fasad ya, dan lalu mereka berbuat al-fasad, kerusakan. Ya, kerusakan di sini bisa artinya apa? Kerusakan fisik, menzalimi manusia, menyiksa, membunuh. Termasuk kerusakan yang disebut dalam Al-Qur'an apa? Kemaksiatan, kemunkaran. Jadi apapun bentuknya yang namanya kemunkaran, kemusyrikan, kekufuran, judi, zina dan semacamnya itu termasuk dalam al-fasad, kerusakan. Ya, boleh kita katakan kerusakan mental dan kerusakan fisik. Ya. Ya. Fa'aktsaru fihal fasad. Mereka bukan sekedar melakukan kerusakan tapi banyak ya berbuat kerusakan jadi merajalela di mana-mana. Apa akibatnya? Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Ya, maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka ya sauta adzab. Saut itu artinya cemeti, ya, cambuk azab. Ya. Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu ya, inna rabbaka labil mirsad. Ya. Rosoda itu ya melihat, tapi tidak seperti sekedar melihat. Ya, kalau melihat itu kita sambil lalu saja, tapi Rasulullah itu melihat dengan penuh ketelitian, dengan penuh kesungguhan. Ya, seperti orang mengamati bintang-bintang di atas, namanya Rasulullah. Ya, apa kalau bahasa kita melihat, mengamati, mengawasi, ya, mengintai begitu ya. Jadi penuh teliti. Ya, makanya alat kayak teleskop itu juga dalam bahasa disebut mirsad. Ya, mirsad atau sekarang CCTV itu juga mirsad, begitu ya. Inna rabbaka labil mirsad, ay yarsudu a'malal ibad fala yafutuhu minha syai'un liyujazihim 'alaiha. Allah selalu mengintai, selalu mengawasi dengan teliti, tidak ada satupun yang luput darinya agar dia dapat memberikan balasan kepada mereka. Memberikan balasan kepada mereka. Allah sebutkan semua kisah ini ya. Ayat ini nanti kaitannya dengan apa yang Rasul lakukan kepada penduduk Mekah.
banyak mereka yang menolak dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena kesombongannya. Karena mereka sudah merasa kami orang besar, kami orang terhormat, ya. Masa kami mau menerima ajakan Muhammad, apalagi banyak pengikutnya orang-orang miskin dan seterusnya. Maka dengan ayat-ayat ini Allah ingatkan, ya, bahwa kalian yang merasa sombong, merasa kuat dan lain sebagainya, tahu nggak bahwa sebelum kalian dahulu ada bangsa yang sedemikian kuatnya, sedemikian hebatnya, sedemikian pintarnya, sedemikian berkuasanya, tapi bagaimana nasib mereka? Binasa. Nasib mereka hancur. Nasib mereka runtuh. Ya, runtuh. Ya, jadi jangan sampai orang merasa hebat, merasa kuat lalu menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sementara bukti sudah disampaikan, ya, dalil sudah kuat, kenabian sudah jelas, apalagi yang menghalangi mereka untuk menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini juga para ulama mengingatkan kepada kita, ini juga penting pada masa sekarang. Ya, seringkali orang sekarang melihat tolak ukur kemajuan satu bangsa, satu negara, satu negeri dengan kemajuan fisik, kemajuan materi. Apakah kita anti dengan kemajuan? Tidak anti dengan kemajuan. Kita juga ingin punya kemajuan secara fisik, secara materi. Tapi di mana bedanya? Mereka sebagian orang ingin kemajuan fisik dan materi lalu mengabaikan keimanan, mengabaikan akhlak, mengabaikan penghambaan kepada Allah. Ya. Maka di sini titik bedanya. Bukan kita anti kemajuan, bukan anti kehebatan segala macam, tidak. Tapi tetap saja keimanan harus menjadi dasar dan prinsip kehidupan. Penghambaan ibadah kepada Allah tidak boleh disingkirkan. Akhlak tetap harus dijaga. Dan itu sebenarnya tidak harus dibenturkan dengan kemajuan, dengan teknologi. Justru bisa berjalan seiring. Ya. Di satu sisi orang imannya kuat, di sisi lain dia pintar, dia cerdas, dia maju. Dan itu sudah dibuktikan. Ya. Kemajuan sejarah Islam pernah mengalami kemajuan yang luar biasa. Ilmu pengetahuannya maju, peradabannya maju. Ya. Bahkan kalau belajar, kita sering diajak ya belajar sama beberapa guru sejarah. Ya. Zaman dulu itu yang belajar teknologi itu bukan orang Muslim kepada orang kafir, tapi orang kafir belajar kepada orang Muslim. Mereka datang ke Baghdad, mereka datang ke Mesir dan seterusnya. Karena Islam menjadi pusat peradaban. Ya, tapi memang terjadi perubahan sejarah yang efeknya sampai sekarang kita lihat. Ya, sampai sekarang kita masih merasakan. Ya, peradaban Islam meskipun bukan berarti hancur, kalah, tapi setidaknya ya peradaban materinya, ilmu pengetahuan ya masih katakan ya di bawah atau mengekor oleh peradaban barat dan semacamnya. Padahal insya Allah tidak. Kalau kita pengen kuat, ya kuatkan iman dan Islam kita, dan kita insya Allah bisa meraih kemajuan fisik, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan materi dan semacamnya. Jadi yang digambarkan di sini ya bagaimana bangsa Ad, bangsa Firaun dan seterusnya, atau Firaun kurang kemaju apa Firaun itu? Ya, bisa bangun piramid sedemikian rupa. Tapi dia menindas, ya. Dia mencampakkan keimanan kepada Allah. Ya, kalau pilihannya kayak begitu, maka jangan kita jadikan sebagai patokan. Ya, jadi itu penting kita jadikan prinsip. Ya, jangan sampai orientasi kemajuan kita itu baik dalam skala pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara. Ya, cuma hanya karena soal materi. Ya, keberhasilan bukan hanya sekedar soal materi. Ya, dan kita sudah lihat juga, ya, ketika
nilai-nilai keimanan dicampakkan, akhlak dikesampingkan, memang maju secara materi. Ya, tapi banyak sekali kemunduran-kemunduran, terutama kemunduran moral, akhlak dan lain sebagainya yang terjadi di sana sini dan menimbulkan problem yang sangat besar. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan terkait dengan salah satu gambaran tipikal manusia. Dan kalau di sini dalam tafsir Jalalain tipikal orang kafir. Meskipun ini bagi kita tentu harus kita jadikan pelajaran. Ya, sebab bisa jadi tipikal atau karakter ini juga menjangkiti kita. Adapun manusia orang kafir, idza mabtalahu, jika Allah uji atau jika diuji Rabbuhu oleh Tuhannya, fa'akramahu, lalu dia diberikan kemuliaan. Kemuliaan dengan apa di sini maksudnya? Kemuliaan dengan harta, dengan jabatan, dengan perkara-perkara dunia. Fa'akramahu wa na'amahu, dan diberikan berbagai nikmat. Fayaqulu rabbi akraman. Ya, maka dia segera menyimpulkan apa? Rabbi akraman. Ya, maksudnya Rabbi akramani. Tuhanku memuliakan aku. Ya. Jadi ini orang yang tadi hidupnya orang, ketika dia mendapatkan materi yang banyak, jabatan yang tinggi, kecerdasan dan seterusnya, bagi dia itu adalah bukti kemuliaan. Nah, ini mindset, orientasi atau cara pandang yang kadang-kadang sedikit atau banyak kita sering tergiring. Kalau lihat orang kaya langsung kita anggap wah ini orang mulia, ya, maka langsung dimuliakan. Ya. Kalau lihat orang miskin, orang rendah, tidak dipedulikan, begitu saja kaidah dasar. Ya. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala justru ingatkan perkara ini. Ya. Ada mereka yang kalau dapat nikmat dan kebaikan, lalu mereka berkesimpulan Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun kebalikannya, jika Allah uji dia, faqadarahu aidayyaqa, dia sempitkan, Allah kurangi. Ya, alaihi rizqah, rizkinya, ya. Gajinya dikit, penghasilannya kecil dan seterusnya. Fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia langsung berkesimpulan, Tuhanku telah menghinaku. Ya. Tuhanku telah menghinaku. Ya. Maka dia pikir kalau miskin, kalau jadi rakyat jelata itu artinya kehinaan. Ya. Banyak harta, kedudukan tinggi artinya kemuliaan. Padahal kemuliaan dan kehinaan bukan di situ. Ya, kelebihan harta atau kekurangan, tingginya jabatan atau tidak punya jabatan, itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Ya. Tinggal bagaimana kita mau mensikapinya. Kalau kita sikapi dengan baik, maka ujian itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Kalau kita sikapi buruk, maka ujian itu akan memberikan keburukan bagi kita. Nah, itu cara pandang orang yang beriman. Melihat segala sesuatu, baik atau buruk, untung atau rugi, sebagai medan ujian. Kalau itu saja sudah bisa disikapi dengan benar, insya Allah sikap hidupnya akan baik. Ya, sikap hidupnya akan baik. Dia tahu bersikap, dia tahu memposisikan diri. Ya, kalau misalnya Allah berikan rizki yang terbatas, ya ini ujian. Bagaimana dia bersabar, bagaimana dia berikhtiar, bagaimana dia berusaha. Kalau Allah berikan kelebihan, ini juga ujian.
Bagaimana agar dia tidak sombong, bagaimana agar dia manfaatkan segala kelebihan itu untuk kebaikan dirinya dan orang lain, untuk menghadirkan keimanan dan ketakwaan. Maka Allah bantah sikap cara pandang itu dengan Allah katakan apa? Kalla. Ya, sekali-kali tidak, ya, enggak seperti itu, ya. Enggak seperti yang kalian simpulkan itu, kalau banyak harta, banyak jabatan lalu mulia, kalau miskin lalu hina. Bukan seperti itu. Kalla. Ya. Jadi ini jawaban yang ringkas sebenarnya. Ya, jawaban yang ringkas bahwa cara pandang, pemikiran orang-orang kafir Mekah ketika itu yang melihat kemuliaan dan kehinaan dengan sudut pandang materi itu enggak benar. Ya. Balla tukrimunal yatim. Ya. Nah, ini baru dijelaskan, ya, sikap-sikap mereka, ya, yang tidak baik, ya. Mereka tidak menghormati anak yatim. Ya, tidak bersikap baik pada mereka, tidak dipenuhi hak-haknya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka juga enggak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Banyak orang miskin mereka enggak peduli segala macam, tidak sedekah, tidak apa dan seterusnya. Ya. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Mereka juga apa? Suka memakan turos. Apa turos di sini maksudnya? Miras, warisan. Aklal lamma, dengan sewenang-wenang. Ya, jadi kalau orang kafir Quraisy dulu, orang-orang kafir itu kalau ahli warisnya ada wanita dan anak kecil nggak diberi itu warisan. Ya, tidak diberikan warisan. Padahal ada jatah, ada hak mereka. Itu juga memang hati-hati juga pada zaman sekarang untuk terkait warisan. Ya, jangan wah ini sudah saya punya saya dah, yang lain terserah gitu ya. Jangan. Ya. Ada ketentuan-ketentuan yang hendaknya kita penuhi. Ya, harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangan mentang-mentang ini masih bayi, masih kecil, lalu nggak dikasih harta warisnya. Ada hak dia. Kalau misalnya bapaknya meninggal, ini masih kecil, masih bayi, dapat itu warisan. Ya, jangan misalnya yang tua apa main ambil saja, ya, lalu tidak tersisa sama sekali, ya, itu bahaya. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya, dan mereka mencintai harta dengan, ya, berlebihan. Hubban jamma. Berlebihan apa maksudnya? Ya, mencintai harta berlebihan, mendapatkannya tidak peduli halal haram. Kemudian kalau dia udah punya, dia keluarkan dengan jalan yang haram, tidak dikeluarkan kewajibannya, zakatnya tidak dikeluarkan, nafkah kepada keluarga tidak dikeluarkan. Wa tuhibbunal mala hubban jam, ya.